إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sudah tentu kita berharap dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita mengingat kembali ciri-ciri penduduk surga. Ciri-ciri penduduk surga yang pertama adalah beriman dan beramal salih. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian ciri-ciri penduduk surga yang kedua yaitu bertakwa. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa terdapat balasan di sisi Rabb mereka berupa surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Begitu pula mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian ciri-ciri penduduk surga yang ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang sangat besar. Kemudian ciri-ciri penduduk surga yang keempat yaitu cinta dan benci karena Allah. Barang siapa yang mencintai Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Hadis riwayat Abu Dawud.
Kemudian ciri-ciri penduduk surga yang kelima yaitu berinfak dikala senang maupun susah. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dikala senang maupun dikala susah, orang-orang yang menahan amarah, yang suka memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka pun segera mengingat Allah lalu meminta ampunan bagi dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang mampu mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka juga tidak terus-menerus melakukan dosanya sementara mereka mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 133 135. Kemudian yang keenam, ciri-ciri penduduk surga yaitu memiliki hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kemunafikan, hati yang selamat dari hal-hal yang tidak berguna. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita sekalian dan kita termasuk ciri-ciri penduduk surga yang tadi. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini ada sebuah kisah yang sedikit kita sampaikan. Ada seorang keluarga di situ yang kelaparan, sehingga si suami memutuskan untuk mencari makan. Kesana kemari mencari makan, tidak nemu-nemu. Sampai menjelang maghrib dia pulang dan bilang kepada istrinya bahwasanya dia belum menemukan makanan untuk dimakan pada hari itu. Dan dia berkeinginan setelah malam nanti, setelah sholat isya, dia akan keluar lagi mencari makanan. Akhirnya setelah itu dia keluar mencari makanan kemana-mana belum menemu, dan datanglah dia ke masjid. Di masjid tengah malam itu, sampai tengah malam dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikannya rezeki, diberikan makan dan lain sebagainya. Sehingga dengan doanya dia sambil merintih, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu juga ada seorang sultan, seorang raja yang kaya raya, ya. Dia berkeinginan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak bisa tidur, gelisah, ya, dan akhirnya dengan kudanya dia keluar dari istananya. Kesana kemari, kemana hendak pergi, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan terserah berhenti di mana kuda tunggangannya itu. Ternyata pada waktu itu kuda tunggangannya berhenti di masjid, dan turunlah si raja itu. Masuklah dia ke dalam masjid, dilihat kayaknya ada satu orang yang berdoa kepada Allah dengan doa yang penuh keharapan, penuh kesungguhan. Dan dia hampirilah dia. Ternyata dia berdoa minta rezeki pada Allah Subhanahu wa taala.
Ketemulah dengan raja itu, disampaikanlah apa keinginannya dan lain sebagainya. Akhirnya diberilah harta itu dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata terakhir disampaikan oleh raja, "Wahai fulan, andai kata engkau nanti memerlukan kebutuhan lagi, memerlukan makanan dan lain sebagainya, hubungi saya." Hubungi saya, kan seperti itu. Jadi sangat enak sekali ketika bertemu dengan raja, dengan pejabat, kemudian mengatakan kalau butuh sesuatu hubungi saya. Ya. Tapi apa jawab si orang soleh yang miskin tadi itu? Dia mengatakan kepada si raja tadi, "Wahai raja, kalau saya butuh sesuatu, saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau butuh keperluan, saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya bukan kepada si raja itu tadi. Karena apa? Yang maha pemberi rizki hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai seluruh yang ada di muka bumi dan langit ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah dengan sedikit kisah tadi itu kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dekat dengan jenderal, walaupun kita dekat dengan bupati, walaupun dekat dengan siapapun, jangan berharap kepada mereka, tetapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, yang memberikan keamanan bagi kita, yang melindungi kita sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rizki kepada kita, senantiasa melindungi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على ذكر الله. Assalamualaikum.